Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Geografi. Kami beranggotakan 6 orang. Saya Mas Fauzal Ayubi, absen 2. Saya Alifa Umaira Syahada, absen 4. Saya Tarfazle Maulana Wicaksona, absen 6. Saya Dimas Wisaputra, absen 10. Dan saya Fahri Ismail, absen 12. Untuk Dimas dipersilakan. Pada kali ini, kelompok kami akan membacakan artikel yang berjudul Kota Dunia Mulai Membangun Hutan Urban, yang merupakan contoh penerapan paham posibilisme dalam hubungannya dengan manusia dan lingkungan. Untuk Ahmad Fauzan dipersilakan. Rooftop Republik berbagai penjuru dunia, kota-kota mulai berubah dari yang semula terlihat abu-abu, berselimut asap dan polusi, menjadi hijau, ramah lingkungan. Prakarsa seperti pertanian urban atau penanaman massal, pohon menyebar luas. Dapatkah ruang hijau ini mengubah kehidupan urban? Di sebuah kompleks gedung di kawasan Brooklyn, New York, tepatnya di lantai 9, terdapat salah satu pertanian atap gedung atau rooftop farm terbesar di dunia. Guesken, salah seorang pendiri sekaligus direktur kreatif Brooklyn Grange, mengatakan ada desain urban berpuluh-puluh tahun di mana tujuannya adalah untuk meratakan semuanya, membuat semua sangat bersih dan menutupi dengan beton. Sekarang kita ketahui ini menjadi masalah karena tidak efektif dalam hal pengelolaan air hujan, dalam hal manajemen kesehatan manusia. Skans menambahkan sekarang ini orang-orang mulai menaruh tanah di atas beton. Gedung-gedung menanam berbagai tumbuhan dan ini membantu warga terhubung kembali dengan alam. Atap seluas 22.000 meter persegi itu dapat menghasilkan 45 ton sayuran organik setiap tahun. Skans dan teman-temannya yang bercita-cita ingin menjadi petani yang tetap tinggal di kota akhirnya bercocok tanam di atap gedung. Bertani di ketinggian ternyata memberi manfaat lingkungan dan sosial, katanya. Skans menambahkan, atap yang hijau seperti milik kami ini benar-benar berdampak positif pada limpasan hujan dan saluran air lokal. Ini juga menyejukkan dan membersihkan udara. Setiap kali kita bercocok tanam di kota ini akan membantu memperbaiki kualitas udara. Manfaat lainnya juga dirasakan pada lantai-lantai di bawahnya. Pertanian di rooftop itu melindungi atap dan bangunan itu sendiri dari panas sinar matahari maupun dari cuaca dingin, kata Skans. Berikut ini adalah analisis dari artikel tersebut. Yang pertama, jelaskan mengapa artikel tersebut termasuk penerapan dari paham posibilisme. Paham posibilisme sendiri itu merupakan pandangan yang menganggap bahwa manusia mampu mengubah alam di sekitarnya agar sesuai dengan kebutuhan manusia, yang artinya manusia tidak hanya dianggap sebagai aktor pasif yang hanya menerima nasib, tapi mereka juga bisa mengubah nasib mereka. Dalam artikel tersebut, dijelaskan bahwa manusia mulai menaruh tanah di alas beton gedung-gedung di atap gedung untuk menanam berbagai tumbuhan yang membantu mereka terhubung kembali dengan alam. Nah, hal ini berarti mereka mengubah lingkungannya menjadi sesuai kebutuhannya, yaitu untuk terhubung kembali dengan alam. Lalu yang kedua, bagaimanakah selayaknya permasalahan atau fenomena yang terjadi dapat diselaraskan untuk kelestarian lingkungan? Permasalahan dari artikel tersebut itu adalah kan masyarakat kota yang hidup di antara abu-abu berselimutkan asap dan polusi. Akibat dari desain urban berpuluh-puluh tahun yang dimana tujuannya adalah untuk meratakan semuanya, malah membuat semuanya sangat bersih dan tertutupi dengan beton. Hal ini justru menjadi masalah karena tidak efektif dalam hal pengelolaan air hujan dan juga dalam hal manajemen kesehatan manusia. Berdasarkan berita tersebut, solusi dari permasalahan polusi itu adalah masyarakat kota memanfaatkan ruang kosong di atap gedung dengan bercocok tanam. Atap yang hijau berdampak positif pada limpasan hijau dan saluran air lokal. Selain itu juga menyejukkan dan membersihkan udara, melindungi atap dan membangun itu sendiri dari panasnya sinar matahari maupun dari cuaca dingin. Setiap kali bercocok tanam di kota akan membantu memperbaiki kualitas udara.
Berikutnya saya akan membacakan kesimpulan. Dalam artikel ini, manusia mulai menaruh tanah di alas beton gedung-gedung, menanam berbagai tumbuhan, dan ini membantu mereka terhubung kembali dengan alam. Atap yang hijau berdampak positif pada limpasan hujan dan saluran air lokal. Selain itu juga menyejukkan dan membersihkan udara, melindungi atap dan bangunan itu sendiri dari panasnya sinar matahari maupun dari cuaca dingin. Kita dapat melihat kalau itu adalah paham posibilisme dikarenakan adanya campur tangan manusia yang mencari solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di alam sekitarnya, yang dapat merubah nasib mereka menggunakan kepintarannya agar menjadi sesuai kebutuhan mereka. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Di sini ada quotes, yaitu di Mubin tidak ada surga, tapi ada potongannya seperti alam. Jika Anda tidak bisa mengagumi alam, ada yang salah dengan Anda. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.